Lihat ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga, wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi begini? Nah, lihat tafsir Buya Hamka, apa halnya bumi maka jadi begini. Manusia bertanya-tanya kok tidak bantu orang bertanya di mana rumah makan. Nah, tidak boleh itu, Bu. Itu bertanya dalam keadaan goncang yang seperti itu. Kalau tanya ke beribu kok, ibu sampai ibu mati lampu. Nah gitu ya, mati lampu saya baru tahu. Ya enggak. Wah tadi terasa gempa sampai ibu tadi. Apa yang terjadi di situ gitu ya? Itu ini goncangnya yang hebat. Manusia bertanya dalam keadaan gugup dan bingung. Kalau ibu bapak hadir pada waktu itu, tidak bingung. Karena sudah diberitahu sekarang. Ya kan? Tapi mudah-mudahan kita tidak hadir lah di situ ya. Jalalain mengatakan orang yang ingkar pada kenyataan hari itu. Karena selama pokoknya tidak percaya dengan hari kiamat. Sehingga ketika terjadi situ, barunya tak kaji. Gitu. Al-Muyassar, kenapa bumi bergoncang dan bergerak? Nah, malaha itu ada rasa heran di situ. Terkejut. Waktu itu yang belum pernah terjadi. Jadi kalau ada gempa-gempa sekarang, Pak, itu belum mengamangal itu doh. Ya ini memang luar biasa. Nah, barulah manusia itu sadar nanti bumi yang tenang bergoncang tidak bisa lagi dinikmati tempat tinggalnya. Maka bumi hancur hancur-hancurnya. Saya lihat di internet, kira-kira ya mungkin terbelah-belah lah bumi ini nanti Bapak Ibu. Ya. Bumi ini kan simbol ya, simbol tempat tinggal. Jadi kalau bumi kalau hancur, berarti tidak ada lagi tempat tinggal. Ya. Tempat kita hidup bumi. Lalu buminya hancur. Berarti tidak ada lagi tempat hidup di bumi. Ya, semuanya itu hancur. Ya. Maka manusia diingatkan. Ya, maka diingatkanlah tentang posisi bumi yang bergoncang. Ya kan? Nah, kita ini sebenarnya walaupun tidak akan bertemu dengan hari yang sedahsyat ini, tapi kan yang namanya hari berikutnya kita pasti akan bertemu. Ya kan? Maka itu Al-Mawardi menjelaskan ketika gempa orang-orang beriman tidak heran. Tapi orang yang tidak beriman baru heran. Dia biasa-biasa saja, Bu. Kalau ada gempa, cari saya sampai yang terdekat. Ya jangan terbayang loh ibu sedang di Purui. Itu gempa tuh terbayang di ibu Indarwang, enggak. Ya kan cari sampai yang lapang. Kalau khawatir tsunami, cari sampai yang tinggi. Nah, gitu. Jangan dibayangkan, Abu mencalik di Aceh itu Pak. Tsunami itu yang terjadi di Aceh itu bisa 3 kali gelombang. Gelombang pertama itu setinggi batang kerambiah. Gelombang yang kedua katanya itu lebih tinggi daripada itu. Gelombang yang ketiga itu justru air yang berbalik dari bukit menghadu dia dengan gelombang yang kedua. Itu kayak ledakan. Jadi ketika ada di Semeru itu karena dulu pernah ada tsunami di situ. Ya kan, mereka tahu kalau ada surut itu ada jaraknya lebih kurang 15 menit yang terjadi. Jadi kalau ekstrim umpamanya air laut itu surut, ya kan, jauh gitu. Nah, itu ada tanda-tanda. Nah, dalam 15 menit itu enggak kain daruang pengen tu. Enggak kabel limbiang tu. Iya kan? Awak nanti tiba di situ lah ya. Nah, sudah tu cari jangan di jalan, Pak. Kamu mencari kehabisan itu di jalan. Karena kan ini ada gedung, Air itu enggak tembus gedung itu. Pasti di jalan itu. Nah, karena jalan itu kecil, gedung
kiri kanan, maka yang diisi oleh air itu di selah-selahnya itu. Maka yang selamat itu umpamanya ini terjadi, ini jangan di jalan. Mungkin cari aja di belakang gedung ini. Iya kan? Karena pasti airnya ke situ. Nah, itu yang perlu dididik masyarakat tentang itu. Bukan menakut-nakut nanti ya, bunyi serine ke segala macam lah kan. Nah, sampai tidak ada wirid lah hari Rabu itu gara-gara itu kan. Tapi pondok tadabbur tetap saja. Iya kan? Iya kan? Jadi itu kalau terjadi, saya betul-betul 1,5 bulan berada di Aceh mencek itu. Jadi tahu betul apa kenapa begini. Yang selamat itu Bapak Ibu, walaupun rumahnya di Endah Ruang, tapi ketika tadi gempanya berada di Puri, iya kan? Rumahnya selamat dari tsunami, tapi yang dirinya iya banyak. Iya kan? Orang Padang karena tsunami, coba bayangkan ibu-ibu tuh ha. Orang Padang karena tsunami Aceh. Karena hari itunya payung cari anaknya ke situ. Pas hari Ahad pagi itu terjadi tsunami. Nggak sempatnya lari ke Padang. Kalau sudah ditakdirkan, ya kan? Maka itu yang heran itu nanti orang-orang yang tidak beriman. Bumi ini digoncang karena izin Allah. Maka harus ada responnya. Nah, gitu maksudnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Bukan hanya sampai begitu saja, Bu. Bako terjadi ko, bako begiko, bako begiko, bako begini. Tidak itu saja dong. Tapi harus muncul nanti satu kata Al-Mawardi mulai memikirkan dosanya. Jadi kalau acak-acak musibah terjadi, Bu Ibu, baik kepada diri kita ataupun kepada, ya kan, di bumi umpamanya, yang perlu dipikirkan untuk kita, gitu ya. Nah, coba buka surat Al-Hadid, Bu. Tadi kan ada hubungannya dengan surat Al-Hadid tadi kan. Al-Hadid surat keberapa tuh? 50, 57. Oke, kita lihat di sini. 22 ya. 22 dan 23. Ini kata Al-Mawardi, harusnya tentang musibah-musibah terjadi itu menjadi pelajaran bagi manusia, gitu ya. Ada ibu-ibu yang belum pernah diuji dengan musibah, telah angkat tangan. Kalau pernah sadanya, berarti kalau bekas musibah sadanya. Hah? Mantan musibah ya. Udah ketemu belum? 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu biha wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Apa saja yang menimpa atau bencana atau musibah ya, menimpa dia di bumi dan tidak pula kepada dirimu ya. Jadi apa saja yang terjadi di bumi, bencana apa saja, termasuk gempa, termasuk tsunami, apalagi longsor, banjir, ya kan, itu kan terjadi di bumi itu. Lalu yang menimpa diri kita, wala fi ampusikum, dan tidak pula
yang terjadi kepada dirimu. Illa fi kitab, kecuali sudah ada di dalam kitab. Ya, sudah ada tertulis. Min qabli, sebelum an nabraha, sebelum Allah menciptakannya. Jadi kalau terjadi di bumi, sebelum bumi itu diciptakan, lado catatannya. Di mana catatan itu? Loh. Loh itu artinya papan tulis. Kalau dulu kan di batu ya, batu tulis itu loh namanya itu Pak. Ya, mahfuz dari kata hafiz, terpelihara. Jadi lado catatan Allah, dan itu tertulis, terjaga. Itu yang kita sebut di lauh mahfuz. Jadi kata lauh itu catatan yang tertulis, yang abadi, ya. Kemudian terpelihara. Itu makna kata lauh mahfuz itu. Jadi di lauh mahfuz itu sudah ada musibah-musibah yang akan terjadi di bumi. Bilo lamonyo bara, akibatnya ba'a, ya kan? Apa sebabnya? Itulah dosa-dosanya. Jangan awak lah menjalani bu biasa lagi. Kalau awak menjalani kok panjang lah enak. Lalu baik kepada diri kita. Sianan kecelakaan hari ini, sianan ketabakar rumahnya hari ko, lah aduh tuh catatannya, ya kan? Ah gitu. Tertulis. Lalu untuk hal seperti itu apa sulitnya gitu? Itu yang disebut inna zalika 'alallahi yasir. Ah itu maksudnya. Jangan disangka kok alun-ado bumi lah ado ketentuannya Ustaz. Alun-ado manusia lain kok lah ado ketentuannya. Apalah kesulitnya. Itu gedung kok dibuat oleh Pak, itu gambarnya lah ado mah. Fotonya lah ado mah. Alun-ado gedung kok dulu lah do. Datang kemari insinyur, orang teknik sipil, nyo gambar, nyo uku-uku, suka nyo be gambarnya. Keinginan start kau kecil. Nah, lado nyo tu. Lado lah kapalonya sekali. Alu mulai lado. Manusia tu Pak, apalagi bagi Allah. Makanya kalau ada yang ragu-ragu, masa iyo alun lado lah kok lah. Masalah dosa ketentuannya kan itu kan. Allah tutuplah dengan kalimat inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian maksudnya untuk menentukan musibah yang terjadi di bumi atau musibah yang terjadi kepada manusia itu hal yang gampang. Tidak usahlah dipikirkan kerajaan Allah. Baca lo Allah tuh Ustaz. Orang kini kok asik-asik membantu panciang, mengabek-ngabek panciang, nanti langkah palunya apa? Ikan. Ikan di laut itu nanti bayang nih yo. Ndak ikan tu dia apanya dong. Tapi panciang kau ni peluknya. Kalau ikannya kau panciangnya kau. Kalau ikannya kau panciang kau. Kalau kau panciangnya kau umpannya kau. Gitu kan? Lanyo hadang tu mabuk. Aman tu nyo. Allah lah kadi cikaroi oleh manusia ya ndak. Ah gitu. Tapi tujuan Allah magi tahu iku sebenarnya apa? Ah iku tujuannya. Likai la taksau ala ma fatakum. Kalau ada yang hilang, yang luput darimu, ada haratonan hilang, ada iko natabaka, ada iko natabrak, ada musibah terjadi, jangan terlalu berduka, jangan terlalu bersedih. Itu tujuannya. Makanya Allah kita tahu kini, ada kehilangan piti batangko, marato-rato. Yalah dia tahu sebenarnya itu tidak akan terjadi kecuali lah do keputusan Allah. Pikiran sajalah. Dulu dia bawa piti kemari. Ke dunia aku dia bawa arato. Akhirnya hilang kau menangi-nangi. Yo balai Ustaz. Jangan sama lo jangan nak ketek tu hilang piti 1,000. Mau nangi kau. Hilang piti 1,000 aja. Dia gitu 1,000 kan. Aku ganti ya. Semua kau nangi yo. Apa kau nangi je lah gitu. Yo kalau dah hilang kan 2,000 piti ada. Iya, kalau dah hilang tu 2,000 ya.
Kira itu ini bagian yo. Coba kalau dah hilang 1000 tu cek kan. Ayolah, kurang syukur nah manusia. Jadi likailah taksau alama fatakum itu satu ya. Kami jelaskan ini, apa yang dijelaskan ma'asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab ini kami jelaskan seperti ini supaya kamu ketika ada yang luput darimu kamu tidak berduka terhadap apa yang hilang itu. Kalau kamu mendapatkan sesuatu jangan terlalu bergembira. Itu awakku kadang-kadang dapat japasan ketek tu 7 hari 7 malam pestanya. Mah tu syukuran. Itu dalam mesti tiba KPK lah kan. Kira piti syukuran patanggo, piti korupsi kiranya. Ana awak datang bakir kira tu. Ya kan? Nah, jadi itu jangan terlalu bersedih terhadap sesuatu yang luput dan jangan pula terlalu bergembira terhadap yang kita dapatkan. Kenapa? Ya kan? Karena Allah wallahu la yuhibbu. Allah tidak mencintai, Allah tidak suka. Allah tidak suka kulla. Masing-masing tadi, baik orang yang kehilangan bersedih, baik orang yang mendapat gembira, Allah tidak suka itu. Berarti dia memandang kepada apa yang diberi. Dia tidak memandang kepada Allah. Makanya patang ada kajian awak gak terselip seketik Bapak Ibu. Ketika alhamdulillah full kepada Allah, jangan dirusak dengan kehebatan manusia. Maka keadaan anak ibu tu alhamdulillah Ustaz nyola lulus, dah selesai. Jangan dirusak jo alhamdulillah tu dengan nyolai rajin beraja Ustaz, nyoyo karir Ustaz, nyoyo semangat tinggi. Nah, rusak nyo alhamdulillah tu. Ya kan? Seolah-olah nyo lulus itu tidak cukup dengan Allah saja, tapi ditambah lo manusianya. Itunya tu. Jangan diganggu hal seperti itu. Alhamdulillah itulah cukup sedonya tu. Ndak kado ke semangatnya kalau Allah ndak bantu, ndak ada kerja karyanya kalau Allah ndak bimbing. Alhamdulillah. Ya kan? Itu. Itu di mana patang gaji itu? Surah Fatihah ya. Nah, itu. Maka jangan dirusak dah. Bah kadang kan ibu alhamdulillah. Lai sehat ya Ustaz. Itulah Ustaz kalau lai rajin juga minum obat, kalau lai rajin juga terapi, kalau lai rajin juga jalan pagi. Jadi alhamdulillah tadi itu sumbiang gara-gara oh berarti ibu sehat kini kok gara-gara kalau udah alhamdulillah selesai itu. Nah, gitu maksudnya ya. Allah tidak suka gitu ya. Nah, jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang gembira terhadap apa yang dia dapatkan, ya kan? Dan terlalu bersedih terhadap apa yang hilang. Itu yang katakan itu. Ya kan? Itulah kalau nyoma dapet bu, hongenya nak tanggung. Ya tak? Kambang hidungnya, naik baunya. Sabarlah. Ya kalau dua naik itu TBC nama itu. Kenapa dihubungkan di sini Pak? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fahur. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas dan orang yang sombong. Karena kalau dia dapat sesuatu dia lupa kepada Allah, itu yang menyebabkan dia menjadi orang yang sombong. Maka itu kalau ingin tahu ibu-ibu, bapak-bapak seseorang baik atau tidaknya, beri dia kekuasaan, apa yang terjadi? Beri dia harta, apa yang terjadi? Itu. Macam mana dia awak? Kau salah bu. Nah, senyum-senyum, galak-galak. Nikmati saja bu. Ya senang sajalah. Ya kan? Hidup senang, mati masuk surga, apa ya lah. Amin. Hendak boleh jangan sombong. Ya kan? Jadi bu sangkolon nanti ngaji-ngaji kemarin itu langsung jamin masuk surga. Ndak ada siko surat sertifikat. Sertifikat surga ndak ada siko dah. Ya kan? Apalagi kalau lama bayi, dulu tuh kajian mambayi sekian kalau ingin masuk surga, kalau diampun dosanya ndak ada. Ada tuh sesat dan menyesatkan. Kembali kepada ayat tadi, bumi goncang karena izin Allah kata Mawardi. Ini iman. Harusnya taubat.
Banyak mengingat Allah. Nah, walaupun jangankan goncang seperti Pak. Kalau yang lebih pada itu, kalau dia ingat Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi yang menyebabkan tenang jiwa kita itu kita ingat kepada Allah. Masa santai saja. Mungkin jangan anak, apa kali pikir mana tu megatrust tu. Kapan perlu 20 kali megatrust. Kalau Allah selamatkan kita, dia selamat dia. Ketika Ustaz sedang berada di Sijunjung, jadi tsunami Padang Pak itu kan selamat juga nya. Ya nak. Kalau sedang Sijunjung atau orang Sijunjung sedang berada di Padang kan, tiba tsunami kan. Jadi tidak bisa lah, ya kan? Jepang saja sampai hari ini ya tidak bisa menghadapi hal seperti itu karena tidak disangkutkan kepada Allah. Taubat, zikir, banyak doa kepada Allah. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Umar bin Abdul Aziz ketika jenjang kayunya goyang, lalu ia ingat al-zalzalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini terakhir, manusia yang bertanya tadi, kata Al-Mawardi adalah manusia yang kafir. Dia bertanya, kenapa bumi seperti ini? Ya, kalau orang beriman, nah apa lah tahu? Karena di dalam Al-Quran sudah diberitahu banyak tentang bagaimana kiamat itu terjadi. Ya, bumi bergoncang, bumi mengeluarkan isinya, bumi berbicara, sepulan begitu, sepulan begini, itulah tahu tuh. Karena bumi berkisah tentang kisah-kisahnya. Itulah yang diceritakan oleh bumi. Ya kan? Jadi, apa ayat 3 tadi? Ayat 3 apa? Manusia bertanya, wa qalal insanu malaha. Jadi yang bertanya itu yang tidak dapat informasi hari ini. Nah, orang-orang kafir.